SB minjem, celana aja aku minjem nih, kaos doang kayaknya nggak minjem, lainnya tuh aku minjem, belum punya alat semuanya. Nah, dia itu nggak cerita apa-apa, dia maksain bawa barangnya dia. Nah, kesleo dong dia, abis itu endingnya kan kita nggak lanjutin naik gunungnya. Nah, tips kalau lagi halangan tuh pakai celana yang bisa gampang kering. Jadi halo Sobat Dolagiri, apa kabarnya nih hari ini? Nah, semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap sehat dan bisa beraktivitas dengan lancar ya. Aku tuh seneng banget hari ini karena kita bakal kedatangan pendaki perempuan yang kayaknya akhir-akhir ini muncul terus nih di Instagram Dolagiri Official. Kalau kemarin kan kita udah undang podcast Rafatika Sari. Sekarang kita bakal undang salah satu, kayaknya kalau menurut aku sih kesayangan aku banget nih. Nah, siapa dia? Kita undang Kak Riris. ramai banget. Berapa ratus ribu? Nah, jadi ini dia salah satu konten kreator Mitra Dolagiri yang sering banget eksis di Instagram nih. Halo Sobat Dolagiri. Coba perkenalin dong di depan Sobat Dolagiri YouTube nih. Harus banget nih kenalan nih ya. Harus dong. Jadi aku adalah Dia Listariris dan biasa disebut Riris. Dan aku sering banget muncul di Dolagiri Official. Jadi yang belum pada follow aku, follow Dia Listariris dan Dolagiri pastinya. Bener banget nih Kak Riris. Nah, Kak Riris sekarang apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, baik selalu. Tapi agak batuk sih. Kebanyakan makannya sampai gimana nih ya? Kebanyakan jalan-jalan nih kayaknya. Waduh. Nah, terus aku mau tanya nih, sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk jalan-jalan, dan jalan-jalan. Mending apa ya? Mending main-main ke alam apa ke kafe mewah? Ya, alam itu kan udah kayak kafe mewah ribuan bintang. Coba Waduh. kafe. Kan lampunya cuma berapa tuh bintangnya? Mewah mana dong kalau gitu? Alam dong pastinya. Oke. Ini kayaknya udah anak alam banget ya, karena kita bisa lihat di Instagramnya isinya main terus. Main Iya. di alam. Pasti. Nah, terus aku mau nanya nih, Kak Riris tuh orang mana sih, asli mana gitu? Jangan bilang aku orang Jakarta ya. Karena rata-rata bilang Jakarta, padahal aku bukan orang Jakarta. Aku orang Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur. Yang tahu Gumul? Karena yang terkenal Gumul. Kayak bangunan luar negeri, lupa aku juga mana. Kenapa sih kok bisa disebut orang Jakarta gitu? Ya karena Jakarta gitu. enggak, kalau Jakarta enggak, Jawa banget nih kayaknya. Enggak, karena tuh temen mainku rata-rata orang Jakarta. Jadinya aku sering banget main sama anak-anak Jakarta. Meskipun aku nggak pernah pergi ke Jakarta. Ini kedua kali. Tapi rata-rata temenku orang Jakarta. Jadi followersku apa-apa itu rata-rata bilangnya aku Jakarta. Terakhir ke Jakarta ngapain tuh? Nah, terakhir tuh dan pertama. Iya, Jangan terakhir. sebelum ini. Awal. Oh, iya, awal. Awalnya tuh aku kesini itu bulan 10. Ceritanya gara-gara aku kan abis nganterin temanku nih. Karena sepatu aku rusak, disuruh ke Jakarta ambil sepatu. Akhirnya aku diajakin Ciremai di bulan 11 2021. Dan ini hari kedua aku, hari kedua ya? Kedua kalinya ke Jakarta. Ke Dolagiri pastinya. Nah, terus aku mau nanya nih, ini tuh baru sampai ke Jakarta tuh gimana sih? Baru banget sampai langsung ke sini dong. Gila ya, totalitas banget ya sobat. Niat banget dong, silaturahmi itu nomor 1 loh, mau perpanjang umur kita. Terus aku mau nanya nih, kemarin gimana sih perjalanannya dari Kediri ke sini? Perjalanannya tuh capek, karena aku tim backpacker ya, meskipun aku suka hiking juga. Karena low budget itu nomor 1. Jadi aku tuh naik kereta yang harusnya bisa Kediri langsung Jakarta. Aku tuh kurang kerjaan, harus ke Bandung dulu nih. Ke Bandung, nungguin dulu, baru ke Kediri, ke Jakarta. Jadi lumayan, harusnya 12 jam sampai. Jadi ini 16 ditambah nunggu 3 jam, jadinya ya 19 jam lah. Gila, pegel nggak sih tuh Kak?
Pegel nggak? Enggak, dengkulnya aman. Punggung. Aman. Nah, terus aku juga mau nanya nih. Kita kan bakal... Waduh, ini kenapa briefnya 5 jam ke depan ya ngomong sama Kak Riris? Itu Kayaknya agak-agak kita ini saking udah kenal lama gitu kan. Terus Kak Riris ini pernah datang ke fun camp yang di Blitar ya waktu itu? Kita pertama kali di event Daulagiri di Blitar. Karena aku tinggalnya deket sama Blitar, akhirnya kita ketemu dan kita langsung akrab. Sampai akhirnya kita sering ketemu, tambah akrab dong. Padahal ketemunya baru 2 kali. Iya, tapi udah nerocos kemana-mana. Sayangnya dari ngobrolin alat naik gunung, ngobrolin main, yang pasti makan. Ayo saya terbongkar ya. Nah, terus aku mau nanya nih, coba deh Kak Riris kan selama ini udah pernah ke gunung mana aja gitu. Diceritain dong kayak ada nggak sih salah satu gunung yang kayak seru banget gitu? Sebenarnya semua gunung tuh seru karena aku itu suka naik gunung dan kalau dari Jawa Timur itu hampir udah karena aku tinggal di Jawa Timur, Jawa Tengah masih sedikit, apalagi Jawa Barat masih cuman Ciremai. Tapi yang paling bagus karena bukan view-nya aja ya, Binaya. Kalian yang pasti nggak asing lagi Binaya, kayak kita itu di Jurassic Park-nya Indonesia. Dari jalannya, dari view-nya. Jadi aku tuh di sana 4 hari 3 malam tahu Kak. Kena basah, nggak ada kering-keringnya. Jadi sepatu itu semuanya itu dari berangkat sampai sampai pulang itu basah semua. Bukan karena hujan. Tapi emang treknya ini lumpur, pasir gitu. Jadinya gimana ya, lengket si ini. Karena ada sungainya juga. Meski sungainya hanya di pos kayak yang paling air itu di pos 2, tapi emang sampai atas ini kan tetap basah karena di awal udah basah kayak gitu. Kayak rawa gitu apa beda? Enggak rawa. Jadi kayak lumpur gitu. Bukan rawa. Walaupun gak hujan? Enggak, jadinya pokoknya yang melelahkan itu selain treknya kayak gitu, tapi view-nya pas sampai sana itu terbayar. Selain terbayar, kita tuh emang bener-bener namanya Binaya, fisik dibina. Apa? Lanjutin ya, aku dengernya serius. Enggak. Apa namanya, aku jadi lupa. Fisik dibina, mental dianiaya. Bukan, kebalik, mental dibina, fisik dianiaya. Itu Binaya. Karena selain sepatu itu, selain orangnya, sepatunya juga diasah banget. Jadi kalau mau ngetes, bagi orang-orang yang mau jualan sepatu, tes di Binaya ya. Dari batu, lumpur, semuanya ada. Tapi view-nya sebanding dari pengorbanan itu semua. Karena selain itu kemarin tuh aku tuh dibinanya gini. Kan kita kan di sana kan harusnya kan aku cuma sekelompok ya. Jadi karena si Binaya ini bookingnya harus jauh-jauh hari, ternyata ketemu sama 2 kelompok lain. Nah, kelompok satunya ini gak ada yang bisa masak dan dia ngiranya si porter di sana ini bisa masak. Karena emang Binaya ini beda banget. Nah, akhirnya tahu Kak, aku berempat, kan totalnya kan jadi aku kan ber-14 sama 6 porter. Jadi selalu masak buat 20 orang nih. Ya Allah. Jadi harus emang sangat-sangat sabar. Tapi seru juga sih. Akhirnya kita tahu karakter orang, meskipun kita nggak kenal, emang harus saling bantu sih, emang kayak gitu. Kalau di gunung tuh emang jiwa tolong menolongnya kuat banget sih. Iya benar. Meskipun kita udah siapa sih kayak gitu, kita tetap nggak bisa kayak gitu, tetap ninggalin dia begitu saja itu nggak bisa. Meskipun kita juga capek, kita juga pengen diem doang, tetap hati nurani kita tuh ya udah cuman masakin doang kayak gitu. Terus kira-kira nih boleh nggak nih di-spill kayak peralatan apa aja sih yang Kak Riris bawa gitu di carrier kayak gitu-gitu? Yang jelas pasti karena aku tuh sukanya yang UL dan aku nggak mau yang bawa berat-berat, apalagi meskipun dia ringan gede aku juga nggak mau. Jadi selain ringan aku harus yang kecil. Nah, salah satunya aku bawa ini juga karena menurutku
ini adalah gas yang paling kecil. Apalagi di Daulagiri nih, warnanya aku suka. Kanister yang ini yang oranye ya? Iya, aku juga dapet ini. Kompornya juga ini? Iya dong, ini. Terus aku bawa ini, matras, bawa yang jelas itu dong bantalnya Daulagiri. Dari topi, kaos, aku bawa dari Daulagiri juga, serius. Gila nih ya, apa ya namanya sebutannya Miss Daulagiri banget sih. Iya jelas Daulagiri dong. banget ini mah. Jelas. Nah terus ada nggak sih yang Kariris tuh rekomendasiin banget? Kalau aku yang aku paling sangat suka dan aku selalu bawa itu kanister. Kenapa tuh? Nah, jadi kanister ini kan kalau kita beli, apalagi di luar kota, pasti kan harganya kan mahal tuh gas yang kecil itu. Kalau kanister kan bisa kita isi ulang di rumah aja. Jadinya kita nggak usah beli baru dan ini lebih ringkes, jadi bisa dimasukin dalam nesting. Coba kalau yang panjang kan harus ditaruh di pinggir. Kalau gas yang panjang gitu. Karena selain ringkas, ini tuh bawanya lebih mudah. Karena aku bukan orang yang suka ribet. Aku harus carry tuh maksimal 30, harus cukup lah, nggak boleh yang gede-gede karena aku nggak mau. Aku itu emang tasnya kecil tapi lengkap dari cooking set, alat masak, dari sleeping pad semuanya aku selalu bawa sendiri dari cemilan aku kayak gitu. Muat tuh ya di tas kecil kayak gitu? Muat dong, aku maksimal itu 30 liter. Bawa segitu tuh dari ganti baju semuanya cukup. Kalau baju sendiri Kariris bawa berapa? Nah, ini berapa hari dulu dong? Nah, coba sebutin dong biasanya. Nah, yang paling lama ini aku 4 hari 3 malam ya ke Binaya kemarin sama ke Argopuro. Itu aku cuman bawa itu baju yang aku pakai berangkat, aku ganti buat malam sama ganti satu. Jadi kaosnya itu 3, celana pendek 1 sama celana panjang 1. Gitu doang. Nah, celana panjang pas lagi tidur. Iya, jadi pas ntar kita trekking lagi kita pakai celana pendek lagi kayak gitu. Karena kita itu nggak usah banyak-banyak barang yang dipakai ganti baju, karena sebenarnya 2 aja cukup. Yang kotor dipakai trekking, yang bersih dipakai tidur gitu. Nah sob, jadi pada video Daulagiri Podcast kali ini kita bakal dengerin cerita-cerita Kariris di pegunungan-pegunungan yang udah dia naikin nih. Mungkin mulai dari Sabang sampai Merauke kali ya. Belum. OTW. Nah jadi jangan skip, pokoknya jangan sampai ketinggalan. Pokoknya cerita ini seru banget karena ini tuh dia udah sampai hampir 7 Summit ya Kak? Insya Allah. Nah jadi tunggu terus dan pantengin terus ya videonya sampai habis. Nah jadi awal-awal kita mau bahas nih kayaknya untuk awalan pendakian nih. Kariris kemana sih pertama kali? Ini jadinya aku nggak cerita dulu awal gunung mendaki ya. Aku tuh awalnya pengen mendaki tuh gara-gara nonton film. Semuanya paling sama aja, semua ceritanya pasti nonton film yang pasti The One and Only 5 cm kan. Itu yang bikin pendakian di Indonesia ini meningkat. Tapi emang awalnya tuh aku nonton itu. Abis itu aku kayaknya bagus ya. Emang segala itu mungkin awalnya emang gara-gara visual ya. Aku pergi terus akhirnya karena nonton film itu aku langsung ke Ranukumbolo. Itu pertama kali aku naik gunung ke Ranukumbolo. Nggak sampai puncaknya. Cuman sampai Ranukumbolo doang. Terus pas pertama kali itu udah lengkap belum Kak? Apa kayak yang penting bisa ngecamp aja gitu? Belum. Jadi pas itu tuh gara-gara kan aku punya temen cewek. Nah, dia tuh pengen banget ke Semeru karena temen-temen kesana. Mungkin dia nggak diajak kali ya. Nah, akhirnya dia ngajakin aku. Kita motoran berdua ke Tumpang, terus akhirnya kita ke Ranupane. Kita naik nih, ternyata ketemu sama teman-temannya, akhirnya kita gabung. Barang yang aku bawa tuh cuman kayak daypack yang buat aku sekolah. Jadinya dalamnya itu SB minjem, celana aja aku minjem nih, kaos doang kayaknya nggak minjem, lainnya tuh aku minjem, belum punya alat semuanya. Karena itu dadakan juga, apalagi habis nonton film itu tuh diajakin. Ya udah, gas aja. Itu kapan tuh kan naiknya? 2015. Tapi itu aku, tapi aku belum naik. Aku belum kayak naik gunung. Itu cuman kayak gara-gara penasaran 5 cm kayak gitu. Jadi belum prepare buat hiking. Berarti olahraga juga enggak ya? Enggak. Tapi aku emang basicnya emang suka jalan-jalan. Nah kalau udah sering naik gunung itu aku di 2019. Itu aku udah
boleh lah dibilang udah nyicil peralatan, aku udah sering naik gunung, kayak gitu-gitu, aku udah jadinya udah prepare, ini hobi aku gitu. Terus kira-kira apa sih yang buat Kak Riris tuh jadi apa ya, keterusan gitu naik gunung? Sebenarnya awal mulai tuh kayak di gunung itu kayak nenangin pikiran ya sih, apalagi di rumah dengan segala macam, namanya orang hidup pasti punya masalah masing-masing kan ya. Iya. Nah kalau naik gunung itu masalah yang ada itu semuanya itu udah kayak kita itu hilang, terus meskipun ntar di rumah ada lagi, tapi kita udah fresh, jadinya mikirnya tuh lebih tenang, lebih yang harusnya kemarin mikirnya udah pakai emosi, sekarang lebih kalem kayak gitu. Sebenarnya refresh itu emang perlu. Jadi naik gunung, entah itu cuman main doang, itu perlu banget di hidup kalian, pokoknya kunci. Semacam healing ya berarti. Bener. Healingnya berhasil. Bener. Terus apa sih yang membuat Kak Riris tuh jadi suka banget naik gunung? Selain kayak healing banget ya, emang gimana ya, rasa syukur kita itu kalau kita naik gunung ini bener-bener dapet. Apalagi abis kita jalan capek, bete sebenarnya nggak ada sih, cuman kayaknya kadang-kadang nggak nyampe ini kok panjang banget, nggak nyampe, terus udah capek banget gitu kan. Tapi pas sampai puncak dengan view-nya, meskipun dapat kabut deh, karena kita udah ngelewatin itu semua, udah kita di puncak, itu udah rasanya syukur banget kita udah sampai di sini kayak gitu. Berarti semacam menambahkan rasa syukur lah ya. Benar. Terus berarti pas pendaki gunung pertama kali kan ke Ranukumbolo tuh. Berarti ngecampnya berapa lama? Sehari doang. Oh berarti besoknya pulang. Berapa lama tuh Kak naiknya? Aku tuh naiknya itu kayak 5-6 jam. Santai? Ya santai, 5-6 jam udah berhenti, foto-foto, kayak gitu-gitu, udah makan. Karena sepanjang jalan itu banyak jualan. Di Semeru? Iya dong, ada jual semangka, melon, udah itu. Pokoknya selain bawa keril, harus bawa duit. Jangan sampai nggak bawa duit nih, ke Semeru jangan sampai nggak bawa duit pokoknya. Terus, berarti naiknya itu berdua doang awalnya? Dari rumah berdua, tapi di sana ketemu sama temen-temennya dia berlima, jadinya kita bertujuh. Berarti dari base camp bertujuh. Kalau dulu mah langsung aja ya bayar simaksi kayak gitu-gitu. Iya, pas di tahun itu tuh 2015 masih ini belum online. Mulai online nggak tahu tahun berapa. Aku pas naik lagi di 2019 yang aku udah merasa aku jadi pendaki gunung, wah. Itu 2019, itu udah online. Nah, jadi kan abis ngomongin pendakian tadi, yang pertama kali Kak Riris naik, kemarin tuh sempat kita naik bareng-bareng ya Kak sama 7 Sri perempuan, ya Sri Kandi. Kemarin itu kebetulan bertujuh itu Sri Kandi Daulagiri yang sebenarnya mereka itu talent kita, mitra-mitra content creator kita. Nah, coba ceritain dong Kak Riris kemarin tuh gimana sih pengalamannya pas sama Sri Kandi itu? Seru banget. Tapi emang ya, kan aku tuh biasa naik gunung sama cowok. Ini tuh naik gunung sama cewek-cewek. Serunya itu dapet, tapi sebelnya juga dapet. Gimana tuh seru sama sebelnya gimana? Serunya emang seru sih. Emang kalau cewek tuh lebih rame ya daripada cowok. Tapi sebelnya ini nunggu-menunggu. Mohon maaf, enggak. Emang bukannya gimana ya, emang ritme orang kan masing-masing nih ya, dan ritme aku itu emang sedikit enggak cepat, cuman pelan tapi jarang istirahat. Jadinya aku lebih sedikit di depan dibanding teman-teman gitu. Bukannya kenapa-napa nih ya. Nah, terus apa ya, kan biasanya Kak Riris tuh kemarin tuh kalau naik kan sama cowok, nah terus itu sama cewek, kayak yang sebelnya tuh berarti gara-gara nunggu-nunggu aja? Sebenarnya juga itu sedikit sih sebelnya ya, emang nunggu bukan karena apa-apa ya, emang kalau kebanyakan nunggu itu emang kita capeknya tuh lebih-lebih. Jadi harusnya kita itu jalan terus, karena ritme aku itu emang jalan terus, jarang istirahat gitu. Tapi overall aku suka banget, jadinya aku punya temen cewek nambah, apalagi Kak Wawa juga ikut kan kemarin. Pokoknya aku nggak mau Kak Wawa itu kecewa aja pas kemarin pendakian itu, karena Kak Wawa pertama kali naik gunung gitu. Nah, jadi emang Kak Riris
Kariris ini kayaknya orangnya apa ya? Kayak suka banget ngeracunin gitu, apalagi ngeracunin naik gunung. Kalau misalnya emang sobat mau nonton seruannya bisa banget nih ke YouTube Daula Gira Official Indonesia yang video kemarin Kamar Babu. Dan harus nonton karena nonton. videonya ini Kenapa tuh Kak? dari anehnya aku, lucunya, serunya ada semua di video Daula Giri. Kalian harus nonton. Kegoblokan aku juga ada kayaknya. Contohnya apa tuh? Tonton aja di video Daula Giri pokoknya di ulang tahunnya. Nah, jadi kan kita udah denger nih tentang cerita-cerita Merbabu sekilas lah dari versi Kariris. Jadi kalau misalnya emang sobat mau nonton fullnya, bisa banget nonton videonya di YouTube Daula Gira Official Indonesia. Karena di situ lengkap banget, mulai dari Kariris pun ada, dari serikandi-serikandi lainnya pun ada, bahkan sampai ada dramanya juga ya Kak. Drama komedi apa kolosal? Drama rumah tangga ya kayaknya, karena itu perempuan semua. Kayak kontrakan perempuan. Nah, sekarang kita lanjut nih ke cerita pribadinya Kariris, tapi bukan yang gosip-gosip lah ya. Iya, bukan fakta. Ya, jadi ada nggak sih Kariris itu apa ya, ceritain pengalaman yang tak terlupakan pas naik gunung? Apa ya pengalaman tak terlupakan? Kayaknya emang pada saat summit ke Semeru. Jadi Semeru ini emang treknya kan kalau ke puncak pasir banget nih. Dan dia tuh harus pagi banget, berangkatnya dini hari jam 1 malam. Aku udah kayak ngerasa nyerah Kak, karena selain dingin, treknya yang cukup melelahkan karena naik 2 langkah, turun selangkah kayak gitu. Itu udah mau nyerah Kak, udah ayo kita turun aja udah. Tapi ada temen aku, itu nggak kenal, ketemu di jalan karena aku udah ditinggalin sama temen aku tuh dibantuin. Pas capek ditarik, jangan sampai tidur karena kan di sana kan angin nih, dingin. Aku dibantu, ditarik, naik sampai puncak. Gimana itu sampai puncak udah syukurnya, sedihnya, harunya jadi satu di puncak Semeru itu. Jadi udah nangis pasti di situ karena itu bener-bener pertama kali muncak di Semeru dengan trek seperti itu. Alhamdulillah banyak orang baik, akhirnya aku dibantuin sampai puncak gitu. Terharu banget ya. Dia pengen nangis. Nah, kira-kira itu tahun 2019 itu Kak? Enggak, kayaknya aku 2019 itu aku naik juga belum sampai puncak. Aku cuman jadi aku itu udah 8 kali ke Semeru. Summitnya cuma 3 kali. Kenapa tuh Kak? Nah, yang ketiga baru aku ke puncak. Nah, yang lainnya itu aku udah malas. Nah, habis itu kelimanya aku sampai puncak lagi, dan terakhir kemarin sebelum ditutup itu aku juga sampai puncak gitu. Karena dipaksa sih, karena nganterin, karena kalau aku tuh udah sampai puncak, kalau nganterin temen itu udah malas sebenarnya ke puncak lagi kayak gitu. Tapi karena ini temen, karena dia nggak ada yang take care dia, akhirnya aku ikut naik, dan nggak seharu yang pertama kali tapi. Nah, terus ada nggak sih Kak kayak pengalaman yang di luar nalar, yang apa ya namanya, yang nggak masuk akal gitu pas lagi naik gunung tuh? Nah, aku tuh banyak yang cerita kalau di cerita-cerita YouTube atau gimana, kan Lawu itu kan paling horor ya, Lawu, Arjuno, bla bla bla. Tapi aku tuh ngerasain itu emang di Lawu. Jadi pas aku naik Lawu ini karena banyakin nonton YouTube, liatin video, pokoknya baca-baca artikel, itu tuh jadi ke bawah mindset. Sebenarnya teman-teman tuh jangan sebelum naik gunung jangan nonton video, jangan baca-baca begituan. Itu jadi kepikiran kita, mindset kita jadi takut bla bla bla. Itu jadi jalannya juga nggak fokus. Jadi teman-teman kalau emang mau lihat trek pas nonton videonya tuh nggak masalah, tapi kalau cerita selain perjalanan jangan deh. Jadinya kita nggak fokus sama tujuan kita. Jadinya takut. Dan aku ngerasain emang hawanya begitu nggak enak gitu pas pertama naik. Tapi setelah kedua, ketiga ke Lawu biasa aja. Karena ternyata nggak ada apa-apa gitu. Berarti hawa nggak enaknya itu mungkin gara-gara mindset. Iya, kalau versi aku karena gara-gara mindset. Tapi gitu. hawanya waktu itu yang dirasain gimana Kak? Jadi karena kita udah kebawa sama artikel sama YouTube itu ya, jadi ngerasa
nggak enak, kayak kita diikutin kayak gitu. Itu iya, padahal iya. tuh kan bisa dari pikiran kita masing-masing kan, bukan karena emang ada di situ. Ya emang kita hidup berdampingan, tapi kan selama kita niatnya kita bermain dan nggak ganggu, insya Allah juga nggak bakal diganggu gitu loh. Karena emang itu kan rumahnya, tapi kita kan baik-baik ke situ. Berarti kalau misalnya ada hawa-hawa dingin gitu ada nggak sih? Kalau di gunung pasti hawa dingin. Hawa panas di kota Jakarta. Gimana? Gimana? Jadi intinya kalau misalnya kita mau sebelum pendakian nih, mungkin ada baiknya survei dulu jalurnya gitu ya kan? Iya, survei jalur perlu, tapi kalau cerita mistis jangan deh. Jangan. Kalau saran aku sih, kalau aku karena nggak mau. Udah pengalaman. Jadi mungkin gara-gara Kariris waktu itu sebelum ke laut tuh udah lihat-lihat cerita mistis, jadi Iya. ke bawah mindset gitu. Dan selain kayak cerita-cerita gitu, kalian tuh emang harus prepare ya. Jadi aku saranin buat cewek-cewek atau cowok, kalau naik gunung itu kalian wajib bawa barang masing-masing. Nah, apalagi kalian perlu banget beli dari Dhaulagiri nih, kanister kayak gini perlu banget karena ini selain ringan dia tuh bawanya enak. Itu karena kita itu kan meskipun summit nih, kadang-kadang kan kita kan haus atau lapar. Kita tuh jadinya nggak usah saling nunggu. Kita bisa masak kopi, masak mie. Jadi sendiri kan banyak nih. Aku ditinggal nih di bawah gimana? Jadinya aku saranin meskipun teman kalian bawa kompor, kalian juga bawa kompor, bawa alat masak sendiri. Karena kita itu nggak boleh ngegantungin diri kita pada orang lain, apalagi di alam. Dan kita kan nggak tahu kita bakal bareng-bareng terus atau ya emang bareng-bareng terus tuh emang harus, tapi nggak menutup kemungkinan kita terpisah dari kawan-kawan kita kayak gitu. Berarti emang selalu di tiap pendakian walaupun nih teman Kariris misal ada yang bawa kompor segala macam, Kariris tetap bawa. Iya, apalagi saat summit rata-rata cewek itu nggak mau nih bawa barangnya masing-masing, maksudnya gini, cemilannya dia lah, karena kita itu banyak ketinggalannya gini, ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, minum, cemilan itu perlu tetap bawa masing-masing, jangan bawa diri doang gitu loh. Kalian harus tahu lapar kita, haus kita, kebutuhan kita yang perlu di puncak itu gimana. Jadinya kita itu harus fokus pada diri kita masing-masing. Nah, kalau teman kita baik itu bonus. Nah, ini soalnya sering banget ya, kayak misal satu rombongan, nih tugasnya si A misal bawa kompor gitu, si B bawa logistik kelompok kayak gitu-gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk naik gunung misalnya dengan beberapa orang, emang dibagi tuh perlengkapan kelompok sama pribadi. Nah, tapi nggak ada salahnya setiap perorangan itu juga bawalah kompor atau nesting yang kecil buat diri dia sendiri pada saat summit, atau paling nggak ketika berdua satu dibawa, karena nggak menutup kemungkinan kita tuh terpisah sama kawan kita kayak gitu, karena nggak semua kawan kita itu bakal jagain kita gitu, ada kalanya kita bakal terpisah kayak gitu. Terus aku mau nanya nih, ada nggak sih pengalaman buruk atau apa ya yang nggak bisa dilupain tapi buruk nih yang bisa dipelajarin dari situ? Yang paling buruk itu jadi kalau di gunung sebenarnya bukan buruk sih, lebih kayak pelajaran aja buat yang lain. Jadi kalau naik gunung kan kita kan pasti tahulah kemampuan kita. Nah, misalnya kalau ada cewek nih, kalau nggak kuat, aku punya temen nggak kuat, itu gini, dia ngasih tahu aja, aku nggak kebiasaan bawa segini, aku bawanya biasanya segini-gini, biar ketika di jalan dia ini nggak bakal keberatan sama beban yang dia bawa. Nah, dia itu nggak cerita apa-apa, dia maksain bawa barangnya dia. Nah, kesleo dong dia. Abis itu endingnya kan kita nggak lanjutin naik gunungnya, karena udah kesleo dan pas berangkat kan jadi nggak mungkin, karena dia udah kesleonya udah parah ya, nggak bisa dia lanjutin kayak begitu. Jadi barang bawaan itu semampu kalian, tapi kalau bisa jangan beratin temen. Tapi kalau emang kita nggak mampu, jangan dipendem gitu loh, karena jadi ngerepotin satu tim, bukan dia sendiri kayak gitu. Nah, jadi pelajaran banget nih buat sobat mungkin yang belum tahu ya kalau misalnya naik gunung tuh harus kayak gimana gitu.
Yang penting sih bilang aja ya Kak. Iya, kita itu jujur. Heeh. Kalau misalnya teman kalian nggak bisa nerima bawa barang yang mau dibawa, ya udah kita naik gunung yang lain, atau enggak kita skip dulu naik gunungnya. Kan gunung nggak kemana-mana. Nah, iya benar. nggak Sob? Bener banget nih. Jadi pernah ada yang bilang kalau gunung itu nggak bakal kemana ya? Iya benar. Masih bisa dikejar. Gunung di situ aja. Jadi tinggal kitanya aja yang mau persiapannya kayak gimana gitu. Iya. Pokoknya harus matang persiapannya. Karena gunung itu nggak main-main buat yang nyubi-nyubi, yang nggak tahu apa-apa. Nah, terus kira-kira ada nggak sih tips-tips buat pendaki pemula nih sama pendaki perempuan dari Kak Riris? Nah, kalau tips aku sih, kalian wajib banget nontonin video di YouTube kan pasti ada nih. Yang pasti yang perlu kalian bawa adalah sleeping bag. Apa ya, yang barang yang emang pribadi buat kalian. Jangan sampai kalian nggak bawa, karena itu hal yang wajib banget dibawa. Dan jangan bawa ganti baju banyak, apalagi cewek. Karena aku dulu cewek juga gitu nih. Mau foto di ini pakai baju merah lah, di tempat ini pakai hijau lah. Nggak perlu sebenarnya, mending dua, jadinya satu buat trekking, satu buat tidur. Jadi nggak usah banyak-banyak berat-beratin ini pundak. Iya, biasanya kan kalau cewek-cewek tuh yang penting bajunya rapi, bersih gitu ya. Cewek-cewek kebanyakan ganti baju. Kalau maunya di sini warna merah, situ hijau. Nah terus sebenarnya ini kan udah apa ya, Kak Riris tuh udah banyak banget gunung yang dinaikin gitu ya. Kira-kira masih ada lagi nggak sih gunung yang pengen banget dinaikin? Aku tuh sebenarnya pengen banget ke Leuser. Oh kenapa tuh? Karena dia tuh salah satu trek terpanjang di Indonesia. Nah, aku tuh karena dia tuh butuhin waktu 14 hari. Dan pasti manajemen waktu, logistik itu emang harus bener-bener matang. Jadinya aku pengen banget di sana dengan tim yang emang kita bener-bener bisa berbagi di sana. Karena kalau kita itu cuman pribadi, nggak bisa kita ke sana, ke Leuser ini. Dan Leuser ini emang salah satu impian. Tapi aku nggak mau ke sana sebelum Kerinci dan Bukit Raya. Ya, kita doakan semoga Kak Riris ini bisa ke Bukit Raya sama ke Kerinci. Amin, 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 amin. Nah, kan kita tadi udah banyak cerita ya tentang pendakian pribadi Kak Riris nih. Ada nggak sih Kak Riris kayak semacam life hacks, tips and trick buat perempuan nih? Kayak misalnya pas lagi mens gimana gitu. Terus snack apa ya rekomendasi snack deh gitu. Terus kayak barang-barang emergency kayak gitu. Nah, jadi kalau aku tuh naik gunung pas mens, itu emang selain aku pembalutnya itu, aku tuh bawa kantong plastik. Jadi setiap habis halangan, itu langsung satu pembalut itu langsung dimasukin kantong plastik. Jadi baunya tuh biar nggak nyebar. Nah, apalagi kalau naik gunung itu kan pasti kan tiap hari tuh ya, kadang kan ada yang nyeri nih, di hari pertama atau kedua atau di hari ketiga, 4 kan pasti. Aku tuh selalu bawa hand warmer dari Daulagiri. Jadi selain bisa buat ngangetin badan, itu bisa ditempel di perut. Jadi kayak kram-kram itu bisa banget buat ngeringanin kayak gitu. Nah, selain itu, aku tuh juga biasanya ini kalau cemilan-cemilan kayak gitu, aku tuh yang paling suka sih sebenarnya masih ini ya, favorit sih. Itu kan coklat murah lagi. Selain itu, emergensinya itu bawa emergency blanket. Kan pas di jalan, apalagi summit, pasti kan kita dini hari nih, dingin. Karena kalau bawa SB terlalu gede, kita itu selalu bawa emergency blanket. Nah, di Daulagiri juga ada. Kalian wajib banget meskipun dipakai atau enggak, itu emang perlu banget dibawa. Karena dia tuh selain kecil, ringan, dan wajib. Kayak gitu. Nah, Sob, seru banget nih kita tadi abis tanya-tanya dan dengerin cerita pendakiannya Kak Riris nih. Sekarang kita mau bacain Q&A yang udah ditaruh di story Instagram @daulagiriofficial. Sebenarnya banyak yang nanya, cuman kayaknya lebih baik dibacain yang seru-seru aja nih. Apa nih? Spill dikit ya. Ternyata backgroundnya Kak Riris ini adalah lulusan pertanian. Jadi nyambung banget. Alam banget ya. Iya, nyambung banget. Udah suka main ke alam, terus biasanya kita nge-story dia lagi berkebun. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Sob. Nih, dari Rizkopet. Kak Riris, kenapa ya HP zaman sekarang baterainya tanam? Itu kapan panennya?
sih itu dipanen. Baterai bisa ambil nggak sih yang ditanam itu? Bisa nggak ya? Bisa kayaknya bisa. Ini kayaknya saking Karis tuh orangnya suka ketawa, suka guyon gitu ya. Tapi pertanyaannya aneh banget. Yang nanya itu loh, keren apa gimana ini? Kepikiran gitu pertanyaan bapak-bapak banget ini. Ya kayaknya yang nanya bapak-bapak ini. Dari Riskopet lagi nih. Katanya, Kariris, manusia kan terbuat dari tanah. Apakah jual beli tanah termasuk perdagangan manusia? Apalagi yang udah tahu aku tuh lemot ya. Kalau dikasih gitu-gitu kayaknya nggak bisa jawab deh kayaknya ya. Jadi masuk nggak itu perdagangan manusia? Ada. Kalau misalnya orang jual tanah gimana tuh ya? Mau tanahnya sekilo apa gimana nih ya? Nah, tanahnya ini yang 2x1 atau dihitung per kilo? Iya. Tahu kan yang 2x1? Per kilogram maksudnya? Hiburan dong. Tanahnya dikresekin. Nah, lanjut deh, nggak bener nih emang pertanyaannya. Terus nih ada yang, ini akhirnya pertanyaannya serius dari Lia Palambak. Rekomendasi tenda menurut Kariris dong. Daula Giri 823. Kenapa tuh Kak? Karena aku udah pakai itu dari 2019 awal-awal aku naik gunung dan sampai sekarang masih aman dan itu menurut aku ringan gitu, jadinya bisa dibuat isi 3. Nah, pernah nih ada cerita aku isi 4, jadi kepala, kaki, sampai mau bilang kelapa, astaga. Jadinya muat, jadi kepala kaki gitu buat 4 orang gitu. Sebenarnya kan itu kan 2-3 nih, tapi aku isi 4 orang. Emang nggak cukup sih, tapi bisa kalau emergency gitu. Berarti kakinya ngelipat apa gimana? Enggak. Lurus. Misalnya nih aku sama Kak Wawa nih, Kak Wawa kepalanya di sini, aku kepalanya di sini, jadi kepala kaki gitu. Ya Allah. Jadinya gini, ketemunya itu kepala satunya, ketemunya kaki ya gitu, bukan yang kepala semuanya tidurnya. Terus akhirnya tasnya taruh mana tuh? Luar dong di vestibul. Muat dong, kan vestibulnya 2, jadinya bisa tempat-tempat dua gitu. Oke. Nah, terus ada nih pertanyaan dari ini seremnya susah banget ya. WYWG. Tips mendaki kalau lagi halangan. Nah, tips kalau lagi halangan tuh pakai celana yang bisa gampang kering. Jadi ketika misalnya bocor kan, itu bisa cepet dibersihin. Meskipun cuman pakai tisu kering yang dibasahin, itu bisa bersih. Nah, selain itu pembalut harus bawa kantong plastik karena tahu kan baunya kayak gitu. Jadi sekali kita ganti, kita langsung masukin di kantong plastik itu, langsung ditali biar baunya nggak kemana-mana kayak gitu. Itu 2 tips yang paling dan wajib dipakai sih kalau naik gunung kayak gitu. Nah, terus kayaknya ini dari pertanyaan pribadi aku sih. Kira-kira abis ini mau kemana lagi nih Karis? Ke gunung mana lagi? Jadi aku tuh yang gunung mau didaki atau yang pengen banget aku daki? Yang dalam waktu dekat ini mau naik kemana? Kalau aku dalam waktu dekat ini aku pengen ke Slamet sih sebenarnya, tapi karena cuacanya yang nggak bisa ditebak dan di Slamet ini gampang mendung, akhirnya aku ngurungkan niat. Akhirnya aku kayaknya beralih ke Salak sama ke Gede. TikTok. Insya Allah. Doakan saja. Luar biasa ya, naik Gunung Gede sama Salak TikTok. Aduh, saya tidak kuat TikTok. Gak ada yang tahu kan abis ini Kak Wawa kuat karena sering olahraga. Karena kuat nggak kuat itu karena kebiasaan kita. Nah, kalau Kak Wawa itu rajin banget olahraga, seminggu 3 kali lah minimal. Kak Wawa pasti nanti kebiasa. Karena bukan kuat nggak kuat, karena kebiasa badan kita dituntut untuk olahraga, jalan. Akhirnya pas ketika naik gunung, kita itu udah kebiasa, jadi nggak bakal capek kayak begitu. Nah, oke nih, kan kita udah coba buat pembahasan naik gunung udah nih Kariris. Terus balasin Q&A yang agak absurd juga udah. Sekarang nih, coba dong sebutin 1 kalimat motivasi yang kayaknya itu bakal motivasi terus buat Kariris nih. Kalau aku, sebaik-baiknya hidup itu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi itu emang motivasi aku dari dulu. Nah, makasih banget nih buat Kariris udah mau ngobrol-ngobrol ya di studio Daula Giri kali ini.
Terus juga semoga wishnya Kak Riris tuh bisa terlaksana. Amin, amin, amin. Bisa juga nanti ke Bukit Raya, ke Kerinci, ke Luser, Amin, dan kalau bisa amin. juga ke Karten. Insya Allah, Bismillah. Gak ada yang nggak mungkin kan? Benar. Terus juga terima kasih buat Sobat Daulagiri yang udah ikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram Daulagiri di @daulagiriofficial. Terus juga katalog kita di @daulagiristore. Juga kalau misalnya Sobat pakai produk Daulagiri bisa banget tag @sobatdaulagiri. Nanti bakal di-repost di sana. Jangan lupa juga follow TikTok kita di sobat.daulagiri. Terus ada juga di @daulagiriofficial. Di situ nanti juga bakal dibahas tentang cara penggunaan produk-produk Daulagiri, tentang speknya juga nanti dibahas, plus update-update produk terbaru lainnya. Nah, jangan lupa di-subscribe YouTube kita di Daulagiri Official Indonesia karena kita bakal ada update-updatean seru kayak podcast. Terus juga nanti bakal ada mungkin semacam vlog juga dan kolaborasi bersama konten kreator lainnya. Oke, sampai bertemu di Daulagiri Outcast berikutnya. Daulagiri Adventure Life. Terima kasih Kak Riri. Sama-sama. Semoga sukses. Udah pakai Daulagiri belum?